Balik lagi bareng kita berdua di channel Bukan Sarjana Biasa bareng sama gua Revan. Gua Agung Setiawan. Dan kita akan ngobrolin sesuatu yang paling yang paling happening nih di belakangan bulan Yang lagi panas-panasnya. yang masih bekonde-bekondenya gitu kan. Udah gua kasih clue-nya makanya Tetap di Bukan Sarjana Biasa. yoi. Nah, pada kali ini video ini Sobat Sabi, gue bakal bahas sama Sobat Repan ya kan, sobat ya. Ya kita bakal bahas sesuatu yang happening nih. Jadi kita bakal bahas Sejarah minuman ya. sejarah minuman keras. Jadi kan sekarang lagi happening nih. Bukan hanya es Ya, batu aja kan ya. Bukan hanya es minuman keras yang halal yang es batu doang ya. Tapi ini beda, minuman keras yang lain kita bakal bahas nih. Jadi karena memang sekarang lagi happening, lagi hot-hotnya dibahas di pemerintah juga terkait masalah Perpres investasi miras di Indonesia. Betul. Ini kan masih mengalami pro kontra nih, ya kan buat Sobat Sawi masih haram gua harus menolak nih segala macam. Nah, itu artinya tapi ada juga yang pro misalnya itu kan baik untuk penyerapan Lapangan kerja, terus melestarikan budaya, terus kas negara dan segala macam. Nah, ini yang bakal kita bahas nih, oke? Jadi jangan kemana-mana. Nah, kita bahas pertama soal sejarah nih. Jadi sejarah terkait masalah budaya sebenarnya. Kalau minuman keras ini kan mungkin banyak yang berpikir bahwa ini ada budaya luar negeri misalnya. Seringkali kan begitu ya. Ya, maksudnya persepsi orang mungkin berpikir, wah ini kan budaya barat nih, ya kan minum-minuman seperti vodka, apalagi anggur, wine dan segala macamnya itu kan, brandy, apal banget tuh. Ya kan, ini kan seringkali persepsi masyarakat tuh menganggap ini budaya luar negeri, tapi ternyata pada sejarahnya itu dari zaman kerajaan Majapahit, terus apalagi Singosari dan lainnya itu memang ternyata sudah mengakar budaya termasuk zamannya Aling Dharma ya. Soalnya ada di scan Aling Dharma juga memang ternyata perkembangan minuman-minuman keras mungkin seperti dulu kita sih nggak pernah tahu namanya apa zaman dulu ya, cuman mungkin nggak bakal jauh-jauh namanya kayak ciu dan segala macamnya gitu kan. Ini bisa jadi tonggak sejarah bahwa memang sudah ada sejak dulu nih. Iya dong, karena minuman keras lokal itu juga bisa jadi ritual juga pada zaman saat itu ya. Jadi buat ritual adat istiadat setempat gitu kan, banyak banget minuman-minuman lokal, minuman khas lokal itu yang dari kerajaan sampai sekarang memang dijaga ke turun-temurun warisannya selalu dijaga. Banyak banget ya kalau lo tahu sendiri minuman-minuman lokal apa aja sih yang ada di Nusantara. Misalnya ciu ya. Ciu sih number one kayaknya ya, maksudnya yang orang-orang tuh sering familiar. Kenapa ciu? Ya karena akrab di kalangan mahasiswa misalnya. Karena memang ini kan jadi ciri khas minuman lokal yang di Jawa gitu. Betul. Malah masih banyak kayak cap tikus di Sulawesi ada apa lagi ya? Arak Bali, Karanganyar katanya yang paling the best. Karanganyar ya, gue juga belum pernah cobain, jangan dah. Terus ada juga desa yang ada di Sukoharjo, Desa Bekonang. Bekonang banget. Dan Desa Bekonang itu dia bisa bikin minuman keras itu levelan alkoholnya itu bisa beda-beda. Beda by request ya. By request. Bahkan sampai untuk kepentingan medis juga ada alkohol buat ini ya, hygiene. Apalagi zaman sekarang kan zamannya Covid nih. Iya pasti cuan banget untuk jualan karena salah satu bahan dasar hand sanitizer. Gitu. Jadi gue pernah waktu itu lihat di berita orang itu yang ternyata Rajia Ciu itu sekarang alkoholnya malah dioplos buat sanitizer bro. Wah gila juga ya. Iya. Padahal kan kalau hand sanitizer itu kan memang harus 90% gitu kan minimal. Itu ditambah lagi 20%. Karena emang pembuatan ciu di Desa Bekonang ini emang sudah turun-temurun dari era kolonialisme. Betul. Dari bahan apa sih, fermentasi gitu ya. Fermentasi kayak tebu terus juga
tape, buah nira. Itu juga bisa jadi budaya yang diwariskan di wilayah setempat. Iya. Dan itu juga berizin loh, udah masuk di Sprindap, mungkin di Sprindap Desa Sukoharjo, dan itu legal secara penjualan dan izin untuk mengedarkan miras. Nah, tadi itu juga yang kita bahas lagi-lagi mereka menyerap menyerap tenaga kerja, ya kan, masyarakat di situ. Terus juga menambah pendapatan, pasti karena legal pendapatan belanja buat negara gitu ya. Artinya negara juga mendapatkan kan? ada pajak gitu loh. Jadi nggak sembarangannya untuk mabuk-mabukan belakang gitu produksinya. Tapi kan menurut gua yang salah itu kan orang yang minumnya. Gaya hidupnya ya. Gaya hidupnya. Jadi ibaratnya Jadi lifestyle. Dan kalau tadi udah ngomongin sejarah panjang lebar, minuman-minuman kayak ada di Nusantara yang terkenal kan tadi Ciu di Jawa, terus ada Bekonang juga. Shopee di mana di NTT ya. Itu sekarang juga bisa jadi apa ya, kayak ekspor impor minuman keras juga sekarang itu. Jadi perkembangannya mau ke sana lah gitu ya. Kalau kita terkenal cap tikus itu ya botolan aqua minum cap tikus kan. Iya, sekarang itu udah didesain dengan brandnya tuh ya kayak vodka gitu kali ya, kayak black label gitu kan. Dan gua lihat juga ada sekarang itu Sophia brandnya. Sophia asli. Emang iya kan? Iya di NTT sana gitu. Iya. Dan ini juga mungkin baru tahu juga kita berdua. Orang dulu kan ada anekdot kalau lu habis minum pasti dianggapnya bau naga. Iya. Kenapa sih bau naga? Ada sejarahnya. Berarti ada sejarahnya. Jadi naga itu ada namanya dulu naga rum. Itu minuman brand. Minuman daerah ya? Daerah mana itu? Jawa kalau nggak salah. Di Jawa itu brandnya namanya Naga dan Rum. Itu masih ada dijelasin juga pakai bahasa Jawanya ada. Tapi karena ada orang Prancis pada saat itu yang investasi lah. Zaman kapan aja? Itu udah zaman jebot. Zaman udah minum besi lah. Iya. Itu orang Prancis tertarik untuk menginvestasikan di brand Nagarum itu. Dibawalah ke Prancis pada saat itu kan. Sampai sekarang brand Naga itu udah hilang di Indonesia, tapi ada di Prancis, dan itu jadi ya kalau mau minum brand Nagarum itu ya lu harus bawa dari Prancis. Tapi di botolnya itu masih ada bahasa Jawa dan bahasa Prancisnya. Berarti emang bukan pada saat ini aja nih teman-teman. Jadi maksudnya yang baru happening ataupun baru digagas untuk investasi ternyata dulu sudah pernah. Iya. Begitu ya. Jadi, balik lagi nih ke kita kan pasti menimbulkan pro kontra nih di masyarakat, apalagi di kalangan sobat-sobat agamis ya kan, yang pastinya sangat menentang nih. Betul. Dan ini juga bertolak belakang dengan gaya hidup. Ini kan sudah dianggap sekarang, Joy. Nah iya, maksud gua ya ini menjadi keresahan juga artinya. Walaupun ada pro kontra, walaupun ada faedahnya mungkin yang tadi disebutkan bagi orang-orang yang setuju gitu ya. Tapi kan untuk orang-orang yang kontra pasti menimbulkan wah ini bisa merusak generasi bangsa. Apalagi sudah dianggap menjadi lifestyle. Gimana nih sobat trepan ini? Karena menurut gue sekarang itu terang-terangan ya kalau minum. Apalagi di dunia digital sekarang, kalau kita lihat para teman-teman YouTuber itu udah nge-review minuman-minuman keras juga udah masuk YouTube mereka kan. Iya, karena dia nggak ada aturan untuk nggak boleh ditampilkan di YouTube kan saat ini. Dan anak-anak muda zaman sekarang menurut gue juga ya dia minum sebagai, kalau anak zaman muda sekarang kata chill and talk gitu, sambil santai ngobrol-ngobrol cantik. Menurut gue lifestyle itu ya itu adalah salah satu untuk bisa mewariskan minuman lokal itu tadi. Kalau menurut gue ya sebagai orang yang sedikit maksudnya mungkin itu menjadi salah satu menunjang kita untuk memperkenalkan minuman lokal yang ada di wilayah Indonesia. Itu juga bisa menjadi mungkin memasukkan untuk
UMKM si beras setempat gitu kalau menurut gua. Kalau lu sendiri? Iya, kalau gue sih pasti emang, kalau gue sih ya walaupun pernah gitu ya nyoba gitu ya. Gitu kan artinya ini tetap menjadi kondisi yang menurut gua nggak boleh Iya, ya, kenapa tuh? karena maksudnya ini kan kalau kata Pak Ustadz tuh ya, Ustaz, ini guru kan ngaji ya? guru ngaji, ini kan Homer ini kan, Homer tadi kan, air keras ini kan memang bisa bisa menjadi akar dari segala bentuk maksiat yang ada. Dimulai dari Homer itu. Walaupun pada posisinya ada yang beranggapan ya kan bang, kalau nggak berlebihan kan nggak apa-apa nih. Kan ada aja orang yang rese mah dia norak aja kali habis mabok, terus misalnya rese terus apa sampai akibatnya misalnya itu memperkosa nenek-nenek gitu kan. Kan ada ya kan ya, Ada. sampai karena kilap mabok hilang kesadaran nenek-nenek loh di Betul. habok juga kan. Dihajar juga ya? Iya, ini kan bahaya gitu loh. Nenek-nenek kan kasihan gitu. Yang juga. Ini menjadi kontra gitu loh. Iya. Jadi ibaratnya jangan sampai misalnya yang berbau miras ini menjadi legal, apalagi sampai ada perpresnya nih yang bakal kita bahas nih. Kepres apa perpres? Perpres. Yang memang Kepres nih. Nah, itu kepres gitu. Ini kan menjadi hangat lagi nih. Polemik belakangan Polemik ini lagi. Dulu kita kan misalnya belajar apa sih? Tahu bahwa minuman-minuman kayak bir ataupun alkohol golongan A yang 5% itu dulu bisa kan dijual. dulu kan masih dijual tuh. Di minimarket. Ingat-ingat nih generasi mix max Iya, nih. gitu. Yang minum biruan, Iya kan, di minum mix orange, max yang oren ya kan. Redler, Bali Hey gitu kan. Iya. Kan masih ada di Alpamidi, di Circle K. di Circle K gitu kan. Sekarang udah hilang nih, artinya kan ada nih pihak-pihak yang memang dengan gencar menolak Betul. gitu loh. Kok sekarang sampai mau dibuat investasi? Betul, perpres Gitu. langsung. Perpres lagi peraturan presiden ini gimana nih sobat Repan ini? Kalau menurut gua, sorry dong tas gua. Nah, ini biar lebih afdol, ya kan harus ada datanya kan. Iya. Datanya lebih penting. Jadi biar lebih jelas, biar kita juga nyampein nggak ada Nggak kesalahan, kita bisa kosong. diciduk mana-mana. Sama polisi cyber. Karena menurut gua ngomongin tentang perpres itu kan langsung dibuka sama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Yang isi perpres itu intinya itu adalah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang dimana untuk membuka keran investasi. Jadi emang masih ada hubungannya sama Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan Desember kemarin, Omnibus Law. Omnibus Law. Untung bukan saudaranya Melly Guslau. Nah, nih perpres ini juga menjadi polemik kan, dan akhirnya ditarik kembali yang ketiga. Tapi isi dari perpres itu asal berapa sih dan nomor berapa sih? Ini langsung ya, salinan peraturan Presiden Republik Indonesia itu nomor. Coba dibacakan ya biar sobat-sobat Sabi. Nomor 10 tahun 2001 salinan ini. Bidang usaha penanaman modal. Dan katanya dijelaskan bahwa menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 77 dan pasal 185 huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan peraturan presiden tentang bidang usaha penanaman modal. Itu digarisbawahi ya. Jadi apa sih usaha apa sih tentang perpres ini mengatur tentang apa? Isi perpres ini tentang mengatur investasi miras atau minuman keras. Yang poinnya ini adalah untuk bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 yang terdiri misalnya bidang usaha prioritas. Terus juga ada bidang usaha yang dialokasikan untuk UMKM, bidang usaha dengan persyaratan tertentu, dan bidang usaha yang tidak termasuk huruf A, B, dan C. Jadi isi dari pasal ini tuh apa sih? Banyak banget yang orang bertanya-tanya. Tanya-tanya nih teman-teman, kalau dikasih pencerahan dulu nih tolong sobat Sabi ini. Jadi isi dari poin yang jadi polemik lampiran ketiga itu adalah tentang perpres miras yang sangat menjadi menjadi kontradiksi ya antara kaum tadi. Iya, jadi pro kontra lah gitu ya. Nah,
biar teman-teman tahu kenapa poin itu menjadi polemik di tengah masyarakat. Iya. Dan Padahal maksud gini, ntar dulu, Hmm. gue potong nih. Kalau untuk pembahasan masalah apa namanya undang-undang Kepres tadi, Kepres dari keputusan presiden ini kan dijelasin di pasal itu, pernah gue baca juga ya. Artinya untuk beberapa wilayah, yes, ya kan, kayak misalnya Bali, Nusa Tenggara Timur, NTT, Sulawesi, yes, Papua. Papua. Nah ini kan memang mungkin karena sudah mengakar budaya yang memang kalau di Bali ya nggak ada es boba gitu loh, adanya ya arak gitu loh kan, ibaratnya bahwa ini es mojito. Nah itu mungkin bisa jadi peraturan ini apa memang mengekor ke sana aja atau memang ada turunan-turunan yang lain nih, gimana nih Bung Lepan? Jadi Perpres kemarin yang jadi polemik itu tentang kegiatan penanaman modal yang tertuang dalam pasal 2. Pasal 2 itu poin 1, semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal kecuali bidang usaha A yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau, dan poin B-nya untuk kegiatan yang hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Misalnya nih, yang menjadi polemik itu adalah bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol. Persyaratannya untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, NTT, terus Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memerhatikan budaya dan kearifan setempat. Benar. Tapi ada poin B-nya juga nih. Nah, ini poin B-nya juga, penanaman modal di luar huruf A dapat A itu maksudnya tadi provinsi yang tadi dapat ditetapkan oleh kepala BKPM dan berdasarkan usulan dari gubernur. Jadi di luar provinsi itu kalau gubernurnya mengizinkan. Nah, ini yang menjadi polemik di masyarakat. Menurut gua poin yang tadi nomor 2 itu menjadikan kayak pasalnya jadi pasal apa ya? Pasal karet kali ya. Jadi ya tergantung kebijakan pergubnya kan. Nah, jadi siapapun selain dari lokasi-lokasi yang sudah ditentukan tadi dan misalnya daerah lain mau mengikuti karena itu atas dasar misalnya usulan dari gubernur, ya itu boleh-boleh aja gitu kan. Akhirnya ini bisa memicu nih daerah-daerah lain yang mungkin bisa juga ikut andil di luar dari provinsi itu. Nah, kalau teman-teman mau tahu itu dibacanya gimana nih Sobat Repan nih? Maksudnya biar teman-teman tahu pasal-pasal tadi bisa dibaca langsung di rumah nih, biar banyak kok downloadan dari salinan Perpres tentang investasi miras itu, banyak banget keywordnya tentang Perpres investasi miras, langsung download via PDF. Jadi teman-teman juga bisa kritisi kan. Kalau misalnya gue tinggal di daerah tadi provinsi tadi kan, yang sudah disebutkan tadi ya. Tapi ada aturan agama kita kan, misalnya benar. yang tidak membolehkan minuman homer, otomatis ya mayoritas dengan minoritas itu pasti ada kontradiksi. Tapi menurut gue ya balik lagi ke gaya hidup dan personal. Kalau lo nggak mau minum ya jangan minum. Tapi kan mungkin ada aja orang yang polos menurut gue, yang dia terbawa dengan budaya iklan mungkin nanti kedepannya, dan ternyata jadi drunken master gitu kan. Jadi wong feigung deh. Nah, nggak untuk kemungkinan gitu kan, orang-orang yang mungkin belum pernah karena memang ini sudah di wilayahnya oke nih ya kan. Ya akhirnya ikut-ikutan. Kalau buat gua pribadi, gua menyikapi gua sih sangat mungkin bukan sangat ya, artinya ya tetap kontra lah gitu. Karena yang penting buat gua kan artinya alkohol ini maksudnya bukan jalan keluar ya. Misalnya walaupun disebut kearifan lokal, atau banyak yang menganggap bahwa pecandu alkohol ini wah enak nih bang, kalau sambil minum sambil ngobrol dan tapi itu nggak menjadikan alasan gitu loh bahwa minuman keras ini, apalagi sampai jenis investasi ini masuk ke tempat kita, akhirnya bisa merebak ke seluruh wilayah Indonesia. Karena ya kalau gue tetap kontra, karena ini menjadi sesuai dengan landasan agama ya, untuk menjauhkan kita dari segala maksiat, karena alkohol disebutkan bahwa memang akar dari semua maksiat gitu. Kalau gue sih tetap menolak lah. Gimana nih kalau lu gimana nih Pan? Kalau gue sendiri adalah balik lagi ke personal teman-teman semua. Mungkin yang beragama ya kalau ada aturan seperti itu ya harus ditaati kan. Benar. Dan agama lain pun terkadang kan ada kan agama-agama lain juga yang
mungkin memperbolehkan atau dia punya agama sendiri, punya Atau nggak punya agama? Ya itu dia gitu kan. Sekarang yang ya balik lagi ada urusan minuman ini, pemerintah itu ngelihat kacamatanya dari mana sih? Benar. Ya kan, sekelas presiden bisa terbersit untuk mengizinkan investasi miras. Menurut gua iya mungkin ada sisi ekonomisnya, Benar. cuannya, Ada cuannya, ada tapi ya balik lagi ada counter dari orang-orang yang seperti itu kan, kelompok-kelompok Iya benar. agama yang menentang itu, karena ya balik lagi kita adalah negara Pancasila yang berketuhanan. Oke, thank you buat kalian sudah nonton video kita dari awal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Yes. Terima kasih udah nonton. Yes. Jangan lupa like, comment, and Subscribe. subscribe. Sampai jumpa di video Sampai selanjutnya. jumpa.